Ya, mengawali berita pertama, pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyebut bahwa Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 masih relevan hingga kini, sehingga rencana revisi sama sekali tidak memiliki urgensi. Pernyataan tersebut diutarakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam dialog Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Fokus Group Discussion Series 4 yang mengusung tema mencermati kemungkinan revisi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 untuk generasi 2045. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebutkan bahwa Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 masih relevan hingga kini sehingga rencana revisi sama sekali tidak memiliki urgensi. Haidar menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada relevansi untuk direvisi jika dikaitkan dengan kebijakan Kemendikbud pada periode ini. Selain itu, Haidar Nasir juga menuturkan bahwa peta jalan pendidikan di Indonesia tahun 2020 hingga 2045 sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31. Kerangka temanya yang justru menarik, yakni mencermati kemungkinan perubahan atau revisi Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Menurut saya ini lebih menarik dalam arti secara substantif dan konteks, ya, yang nanti secara khusus mengenai tema itu saya percaya ketiga ahlinya sudah lebih dari cukup. Nah, saya akan menyoroti tentang kemungkinan revisi Undang-Undang 2003 tentang Undang-Undang Sisdiknas. Pertanyaannya, apakah betul mau ada revisi gitu kan? Dan kalau betul, untuk apa sih revisi itu gitu ya. Jadi sampai sekarang kan belum ada informasi yang definitif gitu ya. Tapi mungkin Pak Zainuddin Maliki yang lebih tahu nanti. Tapi baik sudah definitif itu atau apalagi sudah definitif dalam arti rencana itu maupun dan lebih-lebih kalau belum, saya punya satu kalimat. Tidak ada relevansinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk direvisi pada periode ini. Dan juga tentu ke periode yang akan datang. Kenapa tidak ada relevansinya gitu ya? Satu, dalam konteks peta jalan 2035 ya, saya tidak tahu apa mau diubah lagi ke peta jalan 2045 gitu ya. Apakah memang memerlukan revisi pada undang-undangnya ketika misalkan peta jalan ini nanti disahkan oleh DPR sebagai usulan pemerintah? Maka kenapa tidak berjalan beriringan saja tanpa perlu revisi pada Undang-Undang 2003? Apalagi jika isi dari peta jalan ini sudah sejalan dengan dan mencerminkan baik konstitusi pasal 31 UUD 45 maupun Undang-Undang Sisdiknas 2003, sebagaimana belakangan ini kan problemnya ada materi-materi yang tidak masuk, yang bersifat substantif, soal frasa nilai agama, iman dan takwa, dan seterusnya yang alhamdulillah menurut informasi bahwa itu sudah dimasukkan. Nah, kalau itu sudah dimasukkan, dan tidak ada lagi poin lain yang bertentangan, kenapa harus revisi Undang-Undang Sisdiknas? Saya tidak ahli hukum, tapi nalar makro kita, nalar umum kita itu sebenarnya tidak ada relevansinya. Kalau memang supaya peta jalan ini kuat,
ya sahkan saja oleh DPR, mau dalam bentuk undang-undang baru atau apalah gitu ya. Tapi untuk apa sih mengubah? Nah, mungkin yang bisa menjawab mereka yang punya gagasan untuk revisi itu. Tapi pertanyaannya, benarkah bahwa peta jalan ini memerlukan revisi undang-undang Sisdiknas? Dan kalau benar, pada poin apa, gitu ya? Pada poin apa itu memang niscaya yang jika itu tidak, maka peta jalan itu menjadi tidak sah, gitu kan? Atau menjadi bermasalah secara serius. Tapi kalau memang tidak bermasalah, gitu, ya jalan saja peta jalan ini, misalkan. Dan peta jalan itu ya harus terbuka pada perubahan pada setiap periode. Masa sih peta jalan nggak berubah? Kalau peta jalan tidak berubah, ya nanti jadi undang-undang juga. Kalau peta jalan nggak berubah, jadi dogma juga. Kita tidak bisa memastikan sampai 2003 atau juga sampai 2000, apalagi sampai 2045, ada dinamika perkembangan zaman yang seperti apa. Karena peta jalan itu bentuk dari strategi kita melangkah ke depan. Nah, kalau strategi melangkah ke depan itu harus ada fleksibilitas. Yang tidak ada fleksibilitas itu sesungguhnya kan Undang-Undang Dasar 45 itu pun kan diamandemen juga. Jadi poinnya itu tidak ada relevansi menurut saya ya. Untuk revisi UUD diukur dari kepentingan peta jalan sampai terbukti betul-betul bahwa peta jalan ini memerlukan revisi dalam aspek apa. Kohar Arizki memberitakan. Serta para ketua PWM